Waktu kejadian saya kecelakaan, Ya. itu tahun 96. Tahun 96. Oke. Saya pulang kerja, saya nggak pernah pulang di bawah jam 5. Tapi waktu itu nggak tahu gimana saya bisa pulang di bawah jam 5. Oke. Saya pulang, kejadian di jembatan Cideng. Cideng. Oke. Jadi saya di motor saya diparangin, ada orang yang dari kiri ke tengah, saya pikir mau ngambil jalur kanan, nggak tahu dia berhenti, dia ngambil barang. Sedangkan saya baru lampu merah, baru jalan, nggak kecepatannya juga nggak tinggi. Dia ngambil barang, kalau saya tabrak pas kena palanya tuh dia nunduk. Saya buang ke kiri, ada mobil, saya ngerem, ditabrak mobil saya dari belakang. Jadi saya nggak nabrak orang yang ngalingin saya, tapi saya mental lewat di atas orang yang ngalangin saya. Itu karena Selain di dunia ini ada kehidupan sana. apa yang Bapak rasakan, yang Bapak lihat di situ? Dan di sana juga ada hukuman juga. Saya pertama kali saya yang ingat ya, saya ke sana ketemu sama yang nggak kelihatan bentuknya. Kalau kita pakai mata biasa kita nggak kelihatan, tapi kalau kita renungin, kita lihat pakai mata batin itu kelihatan. Bentuknya seperti gimana ya? Nggak pakai baju, mukanya nggak bisa kita gambarin. Dia bertanduk. Tanduk kecil 2 sini, ya. Terus ada dia pegang tongkatnya pisaunya sabit ke atas gini. Bukan trisula, sabit. Oke. Sabit begini tapi ke atas sabitnya, tongkatnya. Iya. Berbuntut. Buntutnya ujungnya segitiga. Kayaknya nggak pakai baju dan mukanya nggak bisa kita gambarin. Oke, lalu? Terus dia tanya, mau ngapain lagi hidup? Udah begini kan. Saya waktu itu kalau saya bilang, saya mau lihat anak saya. Sampai mana saya bisa lihat anak saya gitu. Dibawa tuh saya tuh. Saya nggak dibilang kata neraka sama surga, saya nggak tahu. Cuma saya dibawa di satu tempat ya. Dibilangin saya ngelihat satu ruangan kayak ada kaca ini ya di temboknya. Saya ngelihat diri saya sendiri yang di dalam. Diri saya di dalam, di depan kita tuh nggak kelihatan juga. Cuman kalau kita pakai mata batin kelihatan ada kayak algojo gede, kita siap hukum kita. Kitanya ketakutan, saya ketakutan sampai keluar keringat dingin gitu. Dan nyatanya waktu saya di ICU-nya keringat dingin juga keluar itu. Jadi antara dunia mungkin kebawa sama ini ya, sama pikiran kita ya. Kita pikir sana lagi keadaan takut ya kan, kebawa juga di ICU ya ke badan kita. Nah, yang Bapak katakan tadi makhluk yang bercula, iya, dengan pakai tanduk, iya. Apakah dia yang bawa Bapak untuk lihat? Oke. Dia bawa ke situ doang tuh, cuman nggak tempat lain enggak. Nah, ke situ udah pas saya bilang saya mau lihat anak-anak saya, dia kayak senyum yang nawarin. Entah itu malaikat, tapi ngomongnya nggak bikin takut. Kalau salam kan pasti bikin kita takut kan. Ya. Ini mungkin malaikat di sana atau gimana kali ya. Udah. Terus dibawa ke sana, saya ngeliat diri saya sendiri yang lagi mau dihukum. Berasa takut, berasa apa. Terus akhirnya udah ada situ, udah nih saya berasa takut, udah hilang lagi. Banyak juga yang saya mau ingat nggak ingat. Mungkin rahasia yang di atas kan. Iya. Udah, untungnya saya di mana tempat saya waktu di sana ya, waktu saya koma. Di tempat saya mana ini selalu ada orang yang nemenin saya. Jadi nggak sendiri. Iya, nggak sendirian. Dan kita kesana di sana balik muda. Oh, jadi muda lagi. Tubuh Bapak? Jadi saya bisa jalan di sana. Cuman saya nggak lihat kaki. Cuman bisa jalan. Bisa jalan. Kalau di sana kita mau ke sana nggak pakai jalan, tentunya udah di sana. Tinggal bagaimana kita punya daya menjadi pikiran pikiran kita langsung. Terus tadi sampai mana ya Pak ya? Jadi begini saudara. Saya suka begitu tuh Pak. Selama saya habis koma itu ya, selama saya habis masuk rumah sakit itu, saya bisa punya pikiran lagi ngomong-ngomong, tapi bisa lupa, hilang. Jadi, tapi kita nggak bisa kemana-mana. Itu hukuman itu nempel terus di kita. Nah, sekali waktu udah tiba waktunya ya, hukumannya kita habis, dia hilang sendiri. Dan kita biasa lagi. Sekali waktu, terus ada lagi saya dihukum kayak seperti di tiang. Ada tiang kayak tiang belambir itu. Di tiang belambir itu ada 3 yang dihukum. Saya sama 2 orang lain. Jadi borgolnya itu pengikat yang dari badan ke tiang itu keluar dari kita punya badan sendiri. Jadi keluar dari badan kita sendiri. Tapi yang bingungnya kalau kita turun naik nggak pernah nyangkut sama yang 3 itu. Kita bisa turun naik di tiangnya itu. Tiang itu ya. Tapi kita nggak bisa kemana-mana. Tapi nanti udah waktunya udah habis, kita lepas sendiri, keluar sendiri jalan. Terus pernah juga saya hukuman yang ketiga ya kalau salah ya. Saya kayak seperti di lift. Di nomor lift itu ya, nomor lift kan ada nomornya kan dalam di atasnya. Saya ngelihat orang pada keluar masuk lift.
Tapi saya nggak bisa turun, tetap aja saya diam di sana. Saya ngeliatin aja orang itu keluar masuk. Benar mandir. Terus gila udah waktunya habis hukumannya, kita turun sendiri jalan. Jadi kita tuh dihukum di sana nggak diawasin. Oh oke, di sini polisi apa enggak? Betul. Gitu. Terus terakhir yang saya ingat, saya di mulut saya ada ini hukuman saya. Apa? Nggak tahu kesalahan saya apa ya. Di sana pokoknya di mulut saya ada tulang. Seperti mungkin tulang paha kali ya. Itu tulang ngoplok di mulut. Ya tapi nggak bisa copot. Tulangnya gede segini. Jadi ngegantung aja di mulut. Ya di mulut bonggolnya itu di dalam mulut kita. Ngoplok tapi nggak bisa copot. Jadi kita ngomong susah. Ya. Terus jalan kemana sempat lama tuh. Dan waktunya udah habis hukuman kita, hilang sendiri, copot sendiri dia. Iya, dengan sendiri. Iya. Jadi memang kalau kayak begitu, Bapak sedang mengalami satu alam yang benar-benar berbeda dengan alamnya nggak seperti gini terang. Alamnya cuma kayak seperti temaram apakah indah bulan begitu. Temaram bulan itu. Setelah sadar dari koma, berapa hari kemudian air saya dibolongin. Itu saya kejadiannya gini. Saya kayak berasal dari satu tempat ya, tempatnya itu gemerlap, terang, kuning, kayak marmer kuning itu, terang, pokoknya gemerlap deh ya. Tapi di sebelahnya itu ada yang gelap ya, agak turun ke bawah gelap ya, nggak ada pembatas tapi nggak bisa, terang yang sini nggak bisa tembus ke gelap yang sana. Iya. Tapi nggak ada pembatas. Itu walaupun terang ya? Iya, walaupun terangnya ini nggak bisa tembus ke dalam yang gelap. Gelap ya. Saya didorong-dorong waktu itu dari tempat yang terang itu didorong-dorong, kan dia ada di atas kalau yang terang, kalau yang bawah itu yang gelap itu di bawah. Saya didorong-dorong suruh turun, ayo turun, bilang gitu kan. Pas hampir jatuh itu saya lari ke kiri. Saya lari kiri, saya tanya sama Tuhan, Tuhan mungkin nggak tahu gimana saya bisa ingat Tuhan ya. Saya bilang, Tuhan saya harus kemana? Saya nggak tahu jalan, saya ketakutan. Bapak sempat nanya itu ya dalam situasi dalam keadaan ketakutan saya tanya, Tuhan saya harus kemana? Saya nggak tahu jalan, tolong saya Tuhan. Saya bilang. Lalu saya menyembah Tuhan, berlutut bilangnya apa ya jadinya ya? Kayak sungkem gitu kayak ini. Saya bilang, nyembah. Saya bilang, Tuhan ampuni dosa-dosa saya. Saya bilang gitu. 2 kali saya sebut. Pertama saya sebut, Tuhan ampuni dosa-dosa saya ngelihat kepala saya ngedongak gitu, saya lihat kayak ada jubah Tuhan. Kayak ada jubah Tuhan yang seperti hordeng gitu kan ya. Makin saya lihat ke atas, saya lihat ke atas makin gak kelihatan, makin tinggi itu. Putih. Terus begitu, saya nunduk lagi, saya bilang lagi, Tuhan ampuni dosa-dosa saya. Saya bilang. Pas 2 kali gitu, habis saya ngomong gitu, saya ada di ICU lagi. Saya nggak pengapan di ICU. Saya dengar suster bilang, atur napas Pak Neki, atur napas. Itu Bapak baru sadar lagi? Iya, udah di ICU. Nggak pengapan. Setelah saya bilang Tuhan ampunin saya.